Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 3 dan 4. Baik. Nah, kalian mungkin masih ingat ya dengan ciri-ciri makhluk hidup dalam pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari dari ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar ya. Oke, sekarang kita lihat. Ciri-ciri pertama dari makhluk hidup itu adalah tumbuhan membutuhkan air ya. Nah, ketika ada tanaman di sekeliling kita ya, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, itu sangat membutuhkan air. Makanya di rumah kita bisa bantu orang tua ya untuk menyirami tanaman. Karena apa? Karena tumbuhan sangat membutuhkan air ya. Nah, kemudian kita lihat ayam ya. Ayam memerlukan makanan ya. Oke, baik. Kemudian kita bisa melihat ayam juga memerlukan minum ya. Oke. Nah, manusia berkembang biak, kita bisa lihat ya. Nah, kemudian ada juga ayam bergerak. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup ini ya, yang dapat kita temukan ciri-cirinya dari gambar, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah tumbuhan membutuhkan air, manusia juga sama membutuhkan air, hewan juga sama ya membutuhkan air. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Kemudian memerlukan makanan juga ya. Artinya makhluk hidup itu memerlukan makanan. Kemudian makhluk hidup itu berkembang biak ya. Dan satu lagi, makhluk hidup itu membutuhkan makan ya. Oke. Dan makhluk hidup itu bernafas ya. Artinya hidup, makhluk hidup itu hidup ya. Nah, kita akan melihat makan dan berkembang biak ya. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak dan tumbuh. Mungkin di rumah kalian bisa melihat ya, ada ayam ya, yang hidup ayam gitu ya. Nah, kita lihat ayam itu ya berasal dari telur yang menetas ya. Nah, telur yang menetas kemudian menjadi anak ayam. Nah, kemudian anak ayam itu nantinya seiring waktu dia akan tumbuh ya. Dia akan tumbuh dan dewasa ya. Setelah itu ayam dewasa ini, misalkan ayam betinanya itu menghasilkan telur kembali ya. Oke. Nah, kita dapat melihat anak ayam yang lucu ini ya sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mungkin kalian sudah tahu ya lagu tentang anak ayam ya, ciptaan dari NN ini ya. Yang lagu teko 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 tek begitu ya. Anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek gitu ya. Mungkin kalian udah tahu ya, ini nyanyian anak ayam ini di TK sudah ada ya gitu ya. Kalian bisa bernyanyi ya tentang anak ayam ini ya. Kemudian saya berikutnya, anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Nah, gitu ya. Kalian bisa coba di rumah ya untuk menyanyikan anak ayam ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya bagaimana simbol bunyi panjang ya. Kalau simbol bunyi panjang dan ada simbol bunyi yang pendek ya. Misal teko 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 tek itu panjang tek ya. Nah, Bapak buat di situ ada simbol panjang ya. Kalau yang simbol pendeknya dengan itu ya simbol pendeknya. Itu bunyi pendek. Baik. Nah,
Allah itu menciptakan makhluk hidup ini untuk saling memberikan manfaat ya. Kita bisa lihat mungkin yang punya ayam di rumah ya, itu sangat bermanfaat sekali bagi manusia ya. Misalnya dari dagingnya, kemudian telur ayam ya, itu bisa memenuhi kebutuhan manusia ya. Dari daging, kemudian telurnya ya, bulunya, bulu ayam itu bisa dijadikan kemoceng gitu ya. Sampai-sampai itu maaf ya, tai ayam juga itu ada manfaatnya ya. Untuk apa? Untuk pupuk tanaman ya. Pupuk kandang itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, begitulah Allah menciptakan makhluk hidup ini untuk saling memberikan manfaat. Sama juga ya, kita sebagai manusia kalau bisa itu bermanfaat terhadap yang lainnya juga. Ya. Kalau kita bermanfaat untuk orang lain ya, insya Allah itu akan menjadi keberkahan hidup buat kita semua ya. Makanya ada hadis yang mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan ya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kalian juga nanti bisa bermanfaat untuk keluarga ya, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara ini ya. Dan lebih-lebih lagi untuk agama kita, yaitu agama Islam ya. Baik. Nah, pengembangbiakan ini adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak ya. Untuk itu kita akan melihat sebuah peternakan ya. Misalnya kita contoh ayam ya, di mana peternakan ayam ini dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang sangat besar ya, dalam waktu yang singkat. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada contohnya ya. Kalian bisa buka itu di buku temanya ya. Itu halaman 28 ya. Peternakan setiap bulan kita bisa lihat nih jumlah telur yang dihasilkan. Peternakan A itu 3.000, peternakan B 1.500 butir ya. Yang C 3.500, yang D 2.000, yang E 2.500. Nah, sekarang kita akan melihat ya. Nah, dari peternakan ini, kira-kira menurut kalian peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur? Ya, benar ya. Oke. Peternakan yang banyak menghasilkan telur ini adalah peternakan C ya. Yang C. Itu ya, peternakan C. Ya. Oke, baik. Nah, selain daripada itu ya, ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya adalah tumbuh. Tumbuh ini artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi ya. Nah, itu tumbuh ya. Nah, pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga ya. Jadi pertumbuhan tubuh kita ini tumbuh itu ya dipengaruhi oleh makanan kita, makan yang kita makan itu bergizi atau tidak, kemudian bagaimana minuman kita juga ya, kemudian kebiasaan olahraga kita seperti apa. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik ya tubuh manusia. Nah, kita bisa melihat ya bahwa dengan olahraga ini ya bermacam-macam cara. Misalnya salah satu olahraga ini dengan permainan ya, bermain kuda-kudaan. Nanti ini bermain kuda-kudaan salah satu kegiatan olahraga ya yang dapat membantu memperkuat tangan dan kaki ya. Itu digendong-gendong gitu ya. Nah, itu permainan kuda-kudaan. Nah, dengan permainan ini kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya. Oke. Nah, menjaga kesehatan tubuh kita itu sebagai salah satu sikap rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, menjaga misalnya bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh tadi adalah dengan menjaga pola makan kita ya. Menjaga pola makan, makanan yang sehat ya, makanan yang bergizi begitu ya.
Apalagi kalau bisa nantinya 4 sehat 5 sempurna, ada ininya susunya juga begitu ya. Oke. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana menjaga tubuh kita ya, menjaga kesehatan tubuh. Ini merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita tidak menjaga tubuh kita. Maka caranya menjaga tubuh kita ini adalah dengan makan makanan yang sehat begitu ya. Jangan banyak jajan di luar begitu ya, makan yang sifatnya cepat saji begitu. Pokoknya makanan yang sehat ya. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita ya. Nah, salah satu bentuk rasa syukur kita menjaga kesehatan tubuh ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Insyaallah pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu hidayah untuk mencari ilmu ya. Oke. Untuk tugas ya, nanti kalian bisa untuk melaksanakan tugas hari ini adalah kita akan melaksanakan tugas itu, kalian bisa lihat itu nantinya halaman 28 ya. Kemudian tugasnya itu halaman 30 dan 31 ya. Oke. Insyaallah nanti tugasnya silakan dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya tugas ini akan memberikan kita pengetahuan kepada kita ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.